Amin. Hadirin hadirat para bapak ibu yang berbahagia, khusus mereka yang sudah berkorban haji sudah besar, kita yang alhamdulillah sudah kita buat ini yang biasa sebutkan nama insyaallah semuanya dapatkan yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Segala yang syukur Allah Subhanahu wa taala hari Sabtu ini di minggu kedua pada tanggal 11 Januari hingga 11 Rajab 1400 alhamdulillah hadir pada pagi hari melaksanakan terus berjalan sambung dengan taklim yang insya Allah pada hari ini insya Allah kita harus dari tentunya berharap dari Allah Subhanahu wa taala segala amal kita dan juga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lalu salam biasa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para bapak ibu jemaah yang suci mereka di sama-sama tahu semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita amalkan hari ini, dan juga menjadikan ilmu yang dapat ilmu yang manfaat bagi dunia semuanya. Dan hari ini yang buat ibu ini soal kajian dari kita saya berkata dengan semangat dari semua orang yang pulang ilmu yang bermanfaat hidup kita sehari-hari. Pada yang memberikan izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahil karimil wahhab arrahimit tawwab asyadidil iqab alladzi jalla anil ashkali wal adrab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, Bapak Ibu hamba-hamba Allah, jamaah salat dan kajian subuh di Masjid Jami Baitur Rahman. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita berharap insya Allah Allah muliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan para pengurus-pengurus dan ketua DKM kita, para pengurus lingkungan, tuan-tuan guru, para hujaj, para pinisepuh yang saya hormati. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita kembali bisa bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sehat lahir batin, iman Islam, dalam upaya mengumpulkan
ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu kajian kita ini walaupun singkat semoga ada manfaatnya. Amin. Yang kita pelajari insyaallah jadi ilmu yang manfaat dan semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, ini adalah pertemuan kita Pak ya. Kita ini saya dan Bapak Ibu pertama di awal 2025 ya Pak ya. Gimana Bapak Ibu? Apa yang dirasakan dengan tahun baru ini? Ada yang beda nggak? Sama. Lebih apa? Lebih muda barangkali begitu? Hah? Lebih gagah barangkali gitu? Apa gimana? Oke. Baik Bapak Ibu, ini sebagai mukadimah aja. Sebetulnya memang kalau kita perhatiin Bapak Ibu, tidak ada yang pasti atau tidak ada yang berubah ya kan untuk masalah kita punya fisik ya. Cuma ada satu Bapak Ibu yang pasti waktu kita masuk kepada hari, minggu, bulan, tahun yang baru. Apa tuh yang pasti? Pengurangan umur. Ya nggak Pak? Ya kan? Kalau bilang misalnya kita makin banyak rezeki, itu kan baru harapan. Ya kan? Kalau kita pengennya banyak lebih sehat, itu kan baru harapan. Bisa ya, bisa tidak. Ya kan gitu. Tapi kalau kata umur Kiai makin berkurang itu pasti. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu maaf ya, ini sih saran aja. Kalau nanti kita ada umur ya, ketemu dengan akhir 2025 insya Allah, ketemu dengan awal 2026, saran saya Bapak Ibu, ya biarkan dia datang tanpa kita sambut. Ya. Pak gimana Pak cara Islam menyambut tahun yang baru? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak Pak doanya? Nggak ada juga. Loh kok bisa begitu? Lah, emang begitu Pak. Jadi gini Bapak Ibu, ini info. Kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan sebuah doa ya kan, yang katanya doa apa tuh? Doa awal dan akhir tahun, ya maaf ya. Itu bisa dipastikan Bapak Ibu ini doa bukan doa Nabi. Ya. Bagus doanya, doanya bagus, tapi bukan doa Nabi, ya. Ini doa ya para ulama-ulama kita lah seperti itu, ya. Kenapa gini, Bapak Ibu? Jadi ketika Rasulullah wafat, itu penanggalan Islam belum ada. Belum ada. Muharram, Safar, Mulud udah ada tuh. Cuma belum dihitung, ya kan? Bahkan ketika itu belum Muharram, belum jadi bulan pertama, jadi belum dihitung. Ya. Nah, penanggalan hijrah itu Bapak Ibu baru dihitung ketika Rasulullah wafat dan itu di zaman Khalifah Umar. Makanya hampir pasti fik insya Allah tidak ada cara barangkali doa khusus dari Nabi Muhammad bagaimana menyambut tahun atau hari yang baru. Ya biasa aja udah. Ya. Kalau kok biasa aja ya karena emang nggak ada perubahan yang signifikan kan begitu ya. Nih Bapak Ibu maaf nih. Kemarin yang udah tua di 2024 sekarang bagaimana? Makin tua ya. Ya kan? Yang kemarin tensinya tinggi sekarang bagaimana? Masih nggak? Masih tinggi kan? Jadi kalau nggak ada hal yang ajib-ajib ya udah. Biarkan dia datang tanpa kita sambut. Nah Bapak Ibu maaf nih, kalau Bapak Ibu pengen begadang, maaf nih, ada 3 malam nih ya, yang secara syariat emang kita dianjurkan ya begadang lah gitu ya kalau kita bisa mah. Pertama kan malam takbiran Idul Adha, betul nggak? Ya kan? Yang kedua Idul Fitri. Yang ketiga nih malam Qadar, itu Nabi yang nyuruh tuh. Taharru Lailatul Qadri fi asyri awakhiri mir Ramadan. Gitu kan ya? Apa kata Nabi? Coba ente begadangin, ente cari, ente incer kata Nabi, malam Qadar pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Cari kata Nabi, ente tungguin dah tuh, ente begadangin kalau perlu. Itu Nabi yang nyuruh ya, Bang. Kenapa? Pahalanya besar, ya kan? Ini mah Nabi yang nyuruh kita pada nggak mau. Ya, banyak yang ngantuk lah, capek lah, tidur kita kan begitu. Bangun-bangun kita sahur. Jadi ketika ada perintah Rasulullah, ada syariat yang menganjurkan, jelas itu Pak, kita jarang yang mau tuh. Tapi begitu ada hal-hal yang Nabi juga nggak nyuruh, ya kan? Pahalanya juga ora-ono, dosanya malah makin nambah barangkali ya. Tahun baru begitu kan? Waduh. Kita tunggu-tunggu Bang. Sampai kadang-kadang sebagian orang ada yang kagak sembahyang subuh. Saya perhatian Bapak Ibu kalau misalnya subuh pertama nih di tanggal 1 Januari itu musola masjid nggak serame
biasa-biasa aja itu. Ya katanya sih pada ngantuk gitu ya. Ada yang bilang, wah Ustaz baru pulang saya ngantuk banget ini. Aduh sayang sekali Bapak Ibu. Awal bulan, awal tahun, awal hari yang kita idam-idamkan lebih bagus, malah kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jelas ya. Jadi intinya bagaimana? Intinya adalah ya sambutlah pergantian-pergantian itu dengan cara yang biasa-biasa saja ya. Kebangetan apa namanya benci banget kali ya sampai mengkafirkan orang ya jangan juga lah ya Pak ya. Ya, kebangetan giroh sampai kita ninggalin kewajiban juga jangan ya santai aja lah. Ya, tidur dari sore sambut seperti biasa ya kan karena begitu masuk hari tanggal bulan yang baru nggak ada yang pasti ya semua baru sebatas harapan yang pasti hanya umur kita makin berkurang ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi insyaallah mudah-mudahan di awal yang tahun ini insya Allah kita ada peningkatan ya apa namanya semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini menandakan umur kita makin berkurang ya. Baik para jamaah yang saya muliakan malam lagi. Biasa main malam saya. Bapak Ibu, ini menyambung yang kemarin ya. Ya, saya tahu sambungannya di mana karena saya dibantu oleh Bang Juki. Ada apa tuh? Ada videonya di YouTube. Oh, ini udah kemarin, maksudnya jangan lagi dah. Jadi kemarin tuh kita bahas mengenai apa namanya fitrah manusia, ya kan? Yang diantaranya itu apa? Bahwa kita ini lahir, Bapak Ibu, fitrah kita itu awalnya tidak punya dosa, bersih. Nah, Bapak Ibu maaf, kalau kita ada niatan, ada niat nih, ada keinginan gitu ya, ingin kembali kepada fitrah yang satu ini nih, kembali bersih gitu ya, nggak punya dosa, ya bisa. Bagaimana caranya? Gini Bapak Ibu, ini seiring dengan bertambahnya angka umur, berkurangnya masa kontrak kita ya. Ada 3 Bapak Ibu kebiasaan yang simpel. Kenapa saya bilang simpel? Karena insya Allah Bapak Ibu tahu ya. Cuma mungkin lupa atau nggak ngeh ya. 3 kebiasaan simpel ini ternyata Bapak Ibu bisa menggerogoti, bisa merontokkan kita punya dosa. Simpel banget. Oh tahu semua lah. Tapi ya emang kita begitu ya. Lupa, abai gitu kan, atau nggak ngeh lah. Jadi kita nggak sadar gitu. Ada kebiasaan ringan, simple. Kalau kita jalankan ini menjadi penghapus kita punya dosa. Ya. Apa itu Pak Ustaz? Pertama Bapak Ibu apa? Perbanyak istighfar. Istighfar. Terserah dah mau berapa kali kek, ya kan? Mau istighfar yang pendek aja barangkali, astagfirullahalazim, ya kan? Atau yang sedang yang kita baca habis sholat apa tuh? Astagfirullahaladzim alladzi sampai dengan wa atubu ilaih. Itu juga boleh. Atau yang paling cakep Bapak Ibu yaitu Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Perbanyak aja gitu. Dan usahakan Bapak Ibu ini kita nggak usah nunggu momen bikin salah dulu. Karena ada orang istighfarnya itu begitu dia salah ya bagus juga sih ya. Tapi terlalu beresiko Bapak Ibu. Jadi gini. Saya pernah pulang ngaji, pulang ngaji ya pengajian ibu nih. Jadi kebetulan kan dekat dengan rumah, jadi saya jalan kaki aja sama ibu-ibu, pulang bareng lah gitu ya. Kita lewatin Bapak Ibu sebuah rumah ya rumah kontrakan lah gitu. Nah, di situ rupanya ada momen pertengkaran suami sama istri gitu kan. Loh kok tahu Pak Ustadz? Karena kan ribut Bang Juki. Kenceng suaranya. Itu ya maaf ya karena emang kita lewat kelihatan tuh. Ya emang emosi orang begitu kali ya. Udah gak ada malunya dah. Itu bini Bapak Ibu. Saya dengar saya lihat ya emang lagi marah banget sama lakinya. Lakinya diomelin dimaki-maki. Dan menurut saya Bapak Ibu ini lakinya kayaknya salah sih. Hanya sang suami diem aja Bang. Laki kalau udah salah kan diem aja ya. Jadi majakan kan salah barangkali. Bisa jadi, tapi salah kayaknya. Salah atau sabar Allah alam Allah yang tahu. Ya kan. Jadi gitu. Diomelin. Ya kita kan sangat jengah melihatnya ya. Di depan orang banyak segitu enaknya maki-maki suami sendiri. Saya sih kagak ikut campur. Yang masuk tuh ibu-ibu. Hanya saya dengar, udah Bu, udah Mbak istighfar malu atuh banyak orang gitu kan. Wah ibu ini disuruh istighfar bukannya istighfar Pak. Dibilang begini ya emang kedengeran dong. Istighfar mulu, emang dosa gua apa? Gitu dibilang. Istighfar mulu, emang dosa gua apa? Mungkin dia merasa dia di pihak yang benar nih. Suami yang salah. Yang salah itu suami saya barangkali gitu ya, bukan saya. Istighfar mulu, emang dosa gua apa? Bapak Ibu, inilah bentuk, maaf ya, kebodohan kita sebagai manusia.
Berani bilang dosa kita apa? Itu maki-maki suami itu dosa, tahu? Ya. Maki-maki suami itu dosa. Terlepas dari dia salah itu dosa. Nggak boleh. Enteng banget istighfar. Emang dosa gua apa? Banyak, Pak. Banyak, Bu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya milih mendingan merasa banyak dosa deh. Daripada merasa emang dosa gua apa? Banyak. Ya, besar, kecil, langsung, nggak langsung, sadar, nggak sadar, dosa mah ada aja. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, seiring dengan berganti zaman, cara bikin dosa itu beda-beda. Contoh, Ustadz, maaf ya, saya Pak Ustadz insya Allah udah nggak pernah menggibahi orang, mulut saya terjaga. Wah, kan mantap tuh. Anak saya nggak pernah keluar rumah Pak Ustadz, saya nggak pernah ngomongin orang. Jadi dulu, saya bilang, urusan menghina orang, ngatain orang, gibahin orang, sekarang nggak pakai mulut lagi, Kiai. Pakai apa, Bu? Pakai apa? Pakai jempol. Ya, jenengan gak usah keluar rumah. Jenengan gak usah ngomong. Cukup rebahan di kasur barangkali ya. Punya handphone kan? Ada grup kan? Oh, udah. Ngomong aja sembarangan. Katain si anu, gibahin si anu. Podo wae. Sama aja. Ya, ini mulut kita mikem nih. Nggak bilang apa-apa, tapi ini main sama aja, Pak. Jadi maaf ya, naudzubillah ya, kalau ada orang dosa-dosanya apa? Ya banyak lah Pak. Ya, makanya istighfar itu jangan pakai nungguin momen gitu. Oh salah nih gua, astagfirullah, nggak usah Pak. Setiap hari, fa'aksiru ya kan, perbanyak kita beristighfar. Apa kata Rasulullah? Tuba, tuba itu bahasa Arab ya, beruntung ya. Rasul bilang hampir 3 kali loh, tuba, 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 beruntung, beruntung, beruntung. Ya Rasulullah, siapa itu mereka? Mereka kata Rasulullah, yang nanti di hari kiamat, ya, ketika diberikan apa tuh buku amalnya, ya, Afwan. Nanti ya, ini kita bicara nanti, kita imani saja. Nanti Bang Joki, momen paling menakutkan itu momen ngebaca buku amal sendiri. Kok takut? Aneh ya. Itu kan buku isinya kita yang nulis, ya kan? Isinya apa, ngapain, sama siapa, kita yang ngisi. Kita yang takut. Dibuka, waduh, merah semua. Ya kan? Siapa orang, kata Nabi, yang begitu ngebuka buku amalnya besok di hari kiamat, wajada, menemukan di situ, di dalamnya, fihi istighfaron kasiran, menemukan di situ banyak kalimat astagfirullahal azim. Tuba, tuba, tuba. Beruntung, beruntung, beruntung. Ya kali. Makanya perbanyak istighfar. Ya kan gitu. Puasa, kenapa ada orang nggak mau istighfar atau nggak mau tobat? Banyak alasan Bu, Pak. Cuma yang paling menonjol apa? Sang manusia tadi nih masih tertipu sama kondisinya hari ini. Maaf ya. Emang kadang-kadang kalau orang masih merasa muda, sehat ya, check up-nya bagus semuanya. Emang kadang-kadang suka begitu ya. Tenang Pak. Emang matinya sekarang apa gua? Gua sehat kok, gitu kan. Jadi merasa sehat gitu, merasa gagah, merasa di check up kemarin hasilnya bagus Kiai. Jadi merasa tenang aja lah, emang mati hari ini apa gua. Padahal kita sering ya ngedengar ya, ada orang yang nampak nggak sakit ya. Muda kan dia kan. Terakhir di mana sih? Yang di sini katanya. Yang meninggal nggak pakai sakit juga nih. Di mana tuh? Dekat Eterotik apa sudah dengar? Siapa tuh? Lagi ronda. Iya itu. Bahkan yang paling tragis jamaah saya tuh pengajian malam Jumat usia 39 lagi mandorin orang kerja bakti, mandorin ya kan, oh 39 Pak, masih muda ya. Wah, jatuh gitu kan, ya udah loss. Itu dia. Jadi jangan ketipu nih, wah bosan, tenang aja masih muda saya check up semuanya bagus, tenang aja bosan, itu bahaya. Satu ya. Yang kedua Pak Ibu, hati-hati jangan sampai menunggu momen ya, yang siapapun minta ampun ketika itu tobatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Kata Nabi, Allah menerima istighfar tobat semua hambanya, semuanya Pak, semuanya. Ya, mau berapa gunung dosanya, Allah terima tobatnya. Malam yughargir, sebelum nyawa orang itu yughargir, apa ya? Bulak-balik, ngorok, sekarat. Sebelum dia ngorok, sekarat, ya kan, tobatnya, istighfarnya pasti Allah terima. Ada yang tanya, Pak,
Emang apa? Orang kalau udah sekarat begitu dia istighfar dalam hati barangkali atau minta ampun kepada Allah, Allah tolak. Satu Bu jawabannya, Bapak. Apa coba? Ketika roh kita ini sudah sampai tenggorokan ya, sudah tinggal lepas saja nih. Apa kata Nabi? Tidak ada ruh yang keluar dari jasad seorang manusia, melainkan yang bersangkutan sudah Allah tampakkan di depan matanya itu amalnya, dosanya, dan tempat kembalinya di sana. Oh ya pantesan istighfar buru-buru kelihatan. Apa yang dilihat Pak? Dosa ama. Waduh, dosa gue banyak banget ono. Waduh, amal gue dikit banget ono. Ya Allah ampuni. Allah tolak Pak. Kalau tolak terpaksa, ya kan? Dan yang paling bahaya apa? Allah tampakkan di sana itu tempat dia kembali. Ya kalau dia ahli surga ya insya Allah amin ya. Oh itu yang nampak bayangan surga lah. Ya kan? Atau kalau di ahli neraka, naudzubillah, yang nampak bayangan neraka. Takut kan? Nah karena takut, Allah ampuni saya. Nah itu udah. Itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya sebelum kita ngalamin itu tuh apa namanya sekaratul maut, nah, istighfar banyakin. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, itu nanti ya kiamat kubro. Tapi insya Allah, kalau saya baca dalam hadis Bapak Ibu, insya Allah ya, kita orang-orang beriman insya Allah nggak ada yang ngalamin kiamat kubro. Karena sebelum itu kan ada dukhon, nanti ada dukhon, ya kabut, asap gitu. Yang bagi orang beriman itu ya seperti orang pilek-pilek aja sih. Tapi kita meninggal Pak dengan asbab itu asap tadi. Entah itu apa saya nggak tahu. Jadi nanti begitu dunia dihancur-hancurin ya, itu orang-orang mukmin udah nggak ada. Ya, insya Allah ya kita nggak bakal nemuin kiamat kubro, insya Allah ya. Karena serem Pak. Kenapa serem Bang Juki? Karena hari kiamat itu hari di mana semua bencana alam ikut andil memeriahkan hari kiamat kubro. Semuanya nih nongol tuh. Angin puting beliung, badai, topan, segala macam, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, semuanya keluar. Emang hari itu dunia emang mau dihancurin sama Tuhan. Ya, paham ya? Nah, sebelum nongol itu dari sebelah barat matahari, ada sekitar Allah ampuni. Ya, paham ya? Jadi pertama perbanyak istighfar. Ya, jangan merasa nggak punya dosa Pak. Pokoknya langsung nggak langsung saya apalagi nih banyak bicara kan gitu, banyak dosa, banyak istighfar aja. Ya, seberapa Pak Haji, Pak Ustadz, terserah. Ya, perbanyak aja. Cuma kalau ngikut kepada hitungan Nabi, Nabi itu istighfarnya sehari semalamnya aksaro itu lebih banyak ya daripada bilangan 70. Jadi ya mungkin 100 atau apa saya nggak tahu juga, tapi yang penting perbanyak aja istighfar ya, satu itu. Yang kedua apa Bu? Yang kedua adalah perbanyak sujud. Nah, ini apa namanya? Rajin sholat. Ya, kalau udah yang wajib sebagus, kita tambah dengan yang sunnah. Ya, atau boleh juga kita perbanyak sujud dalam konteks yang lain seperti sujud tilawah ya. Kalau kita ketemu ayat-ayat sajdah, boleh tuh ya kan? Atau sujud apa tuh syukur ya. Ini sujud yang paling enak nih. Karena nggak mesti punya wudhu tapi tempatnya bersih ya. Jadi Bapak Ibu kalau dapat kabar yang punya kita bangga banget dah. Wah, lagi naik motor nih, kan pakai handsfree. Dapat telepon nih dari saudara gitu. Bang, mana bang? Lagi di jalan gua di motor. Bang, alhamdulillah bang, apaan? Komisi cair bang. Bener loh, berapa duit? 5M bang. Alhamdulillah. Kalau mau, boleh. Sujud syukur. Tapi minggir dulu ya, jangan tengah jalan. Minggir dulu. Dua syaratnya nih. Pertama, tempatnya suci. Jadi layak untuk kita sujudin gitu ya. Yang kedua, nggak membahayain diri sendiri atau orang lain. Minggir dulu Bang Joki. Bang Joki lagi bawa motor nih. Dapat kabar gitu ya, OBK Bang Joki tembus. Komisi cair. Udah masuk tuh di rekening. 1 miliar. Minggir Bang Joki. Syukur. Bukan berarti tengah jalan kita parkir, tengah jalan, tak dari motor, sujud di situ lah. Jangan itu. Minggir dulu. Sujud Pak. Atau barangkali sujud apa tuh? Sujud sahwi. Ya, sujud kalau kita apa tuh namanya lupa dalam sholat. Nah, itu kan. Jadi perbanyak sujud Pak. Wah, itu bagus banget tuh. Apa kata Nabi? Semakin banyak orang bersujud, Allah semakin redho. Kenapa Allah redho? Karena sujud adalah momen
kita meletakkan anggota tubuh terhormat kita sejajar sama kaki di hadapan Allah. Wah, sudah banyak. Bahkan kalau ketemu ayat sajdah tuh, nah, boleh tuh. Yang macam surah apa tuh, surah Al-Alaq ya. Wasjud waqtarib. Nah, kalau mau boleh sujud tilawah. Silakan, bagus itu Pak. Dia perbanyak sujud atau rajin sholat ya, yang fardu ya kan, atau yang sunnah. Kalau Bapak Ibu mau mengamalkan itu cakep banget tuh. Yang sunnah itu kalau bisa pilih yang dekat ayat. Badiyah qobliyah dulu dah. Badiyah qobliyah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Pilih yang muakkad dulu aja ya kan, supaya nggak kaget ya. Atau nanti bisa sholat-sholat yang lain. Pokoknya perbanyak sujud. Itu termasuk amaliyah yang bisa merontokkan kita punya dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu terakhir adalah perbanyak sodakoh. Ya, sodakoh itu apa, bisa bermakna membantu orang lain, menolong orang lain, atau minimal enggak menyusahkan orang lain. Ya Bang ya? Ini punya prinsip kita ya Bang. Bantuin atau jangan nyusahin. Jangan bantuin kagak, nyusahin. Saudara nih, ya kan lagi susah. Kita nggak bisa bantuin, ya jangan ditambah susahnya gitu. Itu aja udah. Ya syukur-syukur sih bisa bantuin. Apa aja, terserah. Apa itu moral atau material ya kan. Jadi gini Bapak Ibu. Sedekah itu emang ibadah yang ajib ya. Kenapa sih bilang ajib? Bayangin Pak. Kita bisa dapat pahala ibadah orang tanpa mengerjakan ibadah itu. Hebat tuh, ya. Kita nggak ngerjain amal orang itu, tapi kita punya pahala ibadah orang itu. Bagaimana caranya? Ya sedekah. Contoh dah, maaf. Kalau kita buka bersama ya Pak, kita kan suka ngasih makanan tuh. Ya. Apa kata Rasulullah? Yang memberikan makanan berbuka kepada orang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang dia kasih makanan berbuka. Dan pahala orang yang tadi kita kasih nggak berkurang sedikit pun. Yang puasa kan dia Pak. Tapi kita punya pahala puasa yang bersangkutan. Itu ajibnya sedekah. Atau Bapak Ibu bisa dapat pahala dakwah, bisa. Pahala dakwah, pahala ceramah, tanpa ceramah, nggak usah ceramah. Bagaimana caranya? Bantu para penceramah kita. Contoh aja ya Pak, contoh. Saya sih tidak minta ya Pak, tapi kalau ada yang tersentuh, ingin mengamalkan, alhamdulillah. Contoh saja. Wah, ini kita punya guru nih, kuliah subuh nih, 4 ya gitu kan. Wah, ini saya perhatiin Pak Haji Afendi, motornya nggak ada yang bagus, guru kita nih jelek-jelek semua. Udah besok guru-guru kita beliin motor baru seorang satu dah. Ya kan, pokoknya paling boncos PCX ya. Amin amin. Ya kan, umpama ini mah ya. Kalau emang tersentuh mau dianggarkan, alhamdulillah. Kita kan ya bagus ngomongnya. Nah, di situ Pak, kita nih nyumbang guru nih. Wah, guru kita tuh ceramah, kok sono-sono pakai motor dari Bapak Ibu. Tahu nggak? Yang ceramah kita. Ya kan? Yang wara-wiri setang sepakai itu motor kita. Ya kan, saat musim hujan nih, begitu hujan yang kuyup juga kita kan. Tapi Bapak Ibu nyumbang motor buat kita. Masya Allah, antum punya pahala yang sama. Bayangin coba, ceramah kagak, ya kan, keluar rumah juga kagak, ya kan, serak-serak enggak juga. Cuma kita dapat apa tadi? Apa tadi Bang? Ya kendaraan. Itu kan gelinding tuh motor, mau kemana-mana. Selama itu ban gelinding buat dakwah kepada Allah, itu sedekahun jariyah. Jenengan punya pahala yang sama dengan kita. Ajib nggak Bang? Ajib nggak? Ajib. Mau nggak? Mau nggak? Ajib. Ini contoh saja Pak, contoh saja. Ya, jadi dengan sedekah kita bisa punya pahala orang yang kerja, orang ya kan, yang dakwah orang Pak. Cuma kan itu orang kita bantu dakwahnya selama ini, nah kita kebagian pahala yang sama. Makanya saya nggak heran saya. Kalau kita baca surah apa tuh, Al-Munafikun ya, pantesan aja. Apa kata mereka tuh yang mau meninggal dunia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin, gitu kan? Apa kata mereka? Kalau engkau tunda kematian saya ya Allah, saya akan bersedekah. Kok begitu? Iya Pak, enak bener ya. Masya Allah, ya kan, ngebantu orang, ya kan, untuk dakwah, untuk jihad, untuk apapun itu yang bagus-bagus. Yang kerja mah orang-orang ya. Dia punya pahala yang sama. Ajibnya daripada
Nah, sedekah tadi ya, cuma sayang Bapak Ibu, memang ini termasuk amalan yang tidak semua orang bisa atau bahkan nggak semua orang mau. Kenapa orang pada nggak mau? Karena hubus syahwatnya tinggi. Ya, hubul malnya tinggi. Apa kata Allah dalam surah Al-Humajah? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu annama lahu ahlada. Mereka menganggap, kata Allah ya, harta mereka membuat mereka kekal, gitu kan, untouchable, nggak bakal sakit, nggak bakal susah, pokoknya bahagia deh gua. Apa kata Allah? Kalla la yumbazanna fil hutomah. Salah mereka itu. Ya, oke Bapak Ibu, maaf ya kalau emang ada kelebihan rezeki dari Allah, cobalah perbanyak sedekah Pak. Semakin banyak kita bersedekah bantu orang banyak, semakin Allah ridho dan Allah ampuni kita punya dosa. Jelas ya? Paham ya? Oke. Detik ini Bapak Ibu, yang paling gampang apa sih? Istighfar dong. Istighfar doang mah gampang mau nggak? Astagfirullahaladzim. Tapi ingat Bang, istighfar itu baru bisa ngangkat dosa kalau pakai unsur nadamah. Apa nadamah itu, Bu? Penyesalan. Jadi kita istighfar nih, istighfar ya. Nah, hati kita juga ada perasaan nyesal juga. Emang ada bosa orang istighfar nggak nyesal? Banyak. Contoh nih, Ustaz, contoh. Laki-laki, kita laki-laki nih Pak, ngeliat perempuan bohai, ya kan? Apa kata kita? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mantap amat itu, ya kan? Istighfar mah istighfar baik kita. Matanya orang mingser-mingser kagak ngaruh. Iya, astagfirullahaladzim. Anak siapa itu? Masya Allah, astagfirullah. Istighfar mah istighfar ya. Tapi ya tadi saya katakan nggak ada ikhtiar untuk berpaling, ya nggak ngaruh Pak. Ya itu hanya sekedar lip service. Jadi mesti ada apa sih? Ada action. Apa kita berpaling atau kita barangkali meninggalkan tempat itu atau apalah, ya kan? Itu baru ngangkat Pak. Kalau cuma astagfirullah aja, nggak ada upaya meninggalkan dosa itu, ngaruh. Bu Pak, maaf nih. Dulu nih zaman saya muda banget gitu ya. Emang saya rasa memang begitu Pak. Wih mantap ini kan. Wah kita kayaknya gimana gitu ya. Ternyata Bang Joki itu kebodohan semata-mata. Nggak ada apa-apanya, maaf ya. Kita lihat nih perempuan, wow, bohai, montok, semlohai, apalagi Bu, semok, denok, apalagi Bang? Geboy, geboy. Apa gitu dah pokoknya ya. Kita liatin aja gitu ya. Di mana untungnya buat kita? Nggak ada. Kita megang nggak boleh, kita ngejamah nggak boleh, kita pakai nggak bisa. Apa untungnya? Ya nggak, saya bilang, dulu gue bego banget ya begitu ya. Ya kan? Kecuali sama bini kita dah, ya kan? Kita lihat, kita pengen, kita gauli, is okay. Ya kan? Nah kalau orang lain kita liatin, mantap banget tuh bocah, mantap banget tuh perempuan. Kita ngeliatin doang Bang. Ya kan? Kita megang agak boleh, bukan bini kita. Jadi nggak ada untungnya. Dan bahaya Bang, terekam dalam hati. Ya, jadi mata ini Bang Joki, ini apa? Kameranya nih. Nah, mikro SD-nya apa? Hati kita. Lihat, ya kan, diresapi ya, kalau coba tak ngeliat sih biasa. Diresapi turun ke dalam hati, disimpan di mikro SD kita, ya kan? Nanti keluar kapan? Begitu kita lagi ibadah, kan beresek banget ya. Lagi sholat, lagi ibadah, bahkan apa? Ini kalau orang yang nggak nanya, saya nggak tahu nih. Pak Ustadz, saya kalau bergaul sama saya punya istri, maaf Pak Ustadz ya, saya udah nggak begitu gimana-gimana dah sama istri saya. Terus masalahnya apa? Saya suka bayangin orang lain gitu kan. Apa di kantor atau apalah yang lebih menarik. Jadi saya bayangin itu, jadi saya timbul apa sih namanya, syahwat gitu kan. Saya gauli bini saya. Saya bilang begini, Bang, lu termasuk zina apa pikiran. Ya, serius Bang. Kan innamal a'malu binniyah. Kita yang kita hadapi bini kita nih. Tapi kita niatin, kita fokusin sama orang lain. Itu menurut banyak ulama jatuhnya zina pikiran, Bang. Nah, kan brengsek banget itu ya. Dan kalau bini kita tahu, Bang, marah dia, Bang. Oh, pantesan semangat banget semalam lo ya. Oh, lu bayangin mantan lo. Wah, kecewa banget gitu kan. Jangan, Pak. Jadi saya dulu seperti itu, tapi saya pikir, manfaatnya apa juga buat gua.
Ya kan, ngerusakin hati gua aja kan ya. Sekarang begitu, sekedar ngelihat is oke emang kelihatannya, tapi kita resapi, kita tegesin what for. Ya, udah. Jadi kalau Bapak Ibu ngeliatnya begitu, gimana Bang? Istighfar ya, pasti dong. Melengos Bang Joki. Bang Joki, melengos. Gitu dong. Ya. Atau Bang Joki maaf nih, ini nih ada hadisnya nih, cuma saya tidak hafal ya karena panjang banget. Gini Bapak Ibu, kalau kita menemukan orang lain di luar ya, kita ngeliat nih laki-laki ke perempuan ke yang demikian menarik nih kata Nabi, sampai timbul kita punya apa tuh namanya syahwat atau gairah gitu kan? Apa kata Rasulullah? Pulanglah kalian ke rumah kalian, gitu kan? Datangi istri kalian, gauli istri kalian. Kenapa? Karena yang perempuan tadi punya di jalan Bang, bini kita punya juga. Betul nggak Bang? Betul nggak Bu? Sama nggak punya bini kita sama punya anak perempuan? Nanya. Sama nggak Bang? Nabi yang suruh nih, pulang ke rumah Bang Joki. Bang Joki lagi bawa ini nih, lagi naik motor. Ada perempuan, Masya Allah, mantap amat itu. Bang Joki sampai timbul gairah kan, pulang Bang ke rumah katanya. Datangi istrimu Bang Joki. Kenapa? Yang tadi perempuan punya di jalan Bang Joki, bini ente juga punya kata Rasul. Sama persis. Tempatnya di situ, ya kan? Sama persis. Orang buang pisang gitu. Cuma masalahnya masih ngebayangin aja. Hah? Masih ngebayangin. Lah nggak boleh Bang Joki. Kalau ada bini kita aja ngapa sih? Ya, iya. Pulang Bang kata Nabi. Kenapa? Karena yang mereka tadi punya, bini ente punya juga sama persis. Alah beda posat, beda apa sih namanya? Beda apa namanya? Beda goyangannya katanya. Alah. Itu kemarin tuh ada video TikTok tuh, perempuan pasangan selingkuh digerebek loh sama bininya. Ada polisi Pak di videoin dong gitu ya. Wah itu mantep, laki-laki jiwanya gede banget tuh. Udah ke-gap gitu, ketangkep nih. Wah, kata bini gini, kamu kok tega dengan aku gitu kan, kata bininya begitu. Emang apa sih bedanya dia sama aku? Itu kata bininya itu begitu. Itu lanang nyautin Bang Joki. Apa dia bilang? Dia mah beda sama lu. Dia mah ada manis-manisnya nggak kayak lu. Begitu katanya. Ada manis-manisnya. Kayak apa tuh? Kayak le mineral itu. Alah. Itu godaannya begitu Pak. Sebetulnya sama aja. Ya, maaf Bang ya. Jadi Abang kalau di luar ada apa gitu. Izin bos pulang dulu bos. Ngapain lu? Aduh parah nih bos, nggak tahan saya. Pulang ke rumah. Kenapa kita punya saluran wadah yang halalan, thayyiban, mubarakan fi. Ya, Bang Joki gimana Bang Joki? Lihat perbancakan bagaimana? Ya, emang kelihatan mau diapain Bang ya. Tapi ya begitu dah. Yang pertama kata Rasul, untukmu. Al-ula laka wasani alaika gitu kan. Yang pertama untukmu, ya rezekilah gitu ya. Yang kedua, nah itu bukan buat lo. Jadi udah kita istighfar. Nah, istighfar saja tanpa ada upaya meninggalkan dosa itu nggak ngaruh. Jadi mesti ada upaya meninggalkan dosa. Minimal kita menyesal. Paham ya? Istighfar, perbanyak sujud, sholat yang rajin, alhamdulillah. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Insya Allah. Lambat laun, Allah ridho kepada kita pasti itu, insya Allah. Dan Allah ampuni kita punya dosa. Ya, amin ya robbal. Paham Bapak Ibu? Gak semuanya? Oke. Jam berapa? Oh, pas banget. Setengah jam. Tadi saya mulai ceramah jam 5-an ya. Sampai jam setengah 6. Dan insya Allah nanti ada kopi morning setelah ini seperti biasa. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada yang bisa disampaikan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita nanti untuk subuh belum puasa tetap ada. Ada ya. Kalau untuk kalau subuh sih biasanya ada, karena kan ya kita ngisi waktu lah habis sembahyang subuh ya. Mungkin yang libur-libur itu pengajian yang sore ya kan, siang, atau pengajian pada maghrib. Ya tutuplah pada maghrib mah nggak ada pengajian. Ada sih pengajian pada maghrib tuh di komplek BI ada, terus di apa tuh namanya pondok juga ada, tapi tutup kalau nanti bulan puasa. Kalau kita insya Allah nggak nutup ya, tetap ada kajian subuh di bulan puasa. Ya hitung-hitung kita nungguin syuruk ya kan bulan puasa, tetap ada pengajian tapi emang tidak sebanyak hari-hari biasa, dan minus kopi morning bulan puasa mah. Ya, kapan kita puasa Pak, Ibu? Kapan kita puasa? Ya, Maret ya. Kalau Muhammadiyah udah fix ya, 1 Maret 1 Ramadan. Bahkan dari penanggalan pun ya. Oh gitu. Oh siap. Diganti kata beliau dengan buka bersama di luar nanti insyaallah ya. Pokoknya banyak cara lah menuju rumah ya. Banyak cara untuk berbagi dengan orang lain. Nah, ini kan coffee morning barangkali nanti diganti dengan
buka bersama di halaman kita punya masjid insyaallah ya. Semoga ada umur Pak ya, sehat semuanya ya insyaallah. Bisa berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya, jadi ini termasuk bulan haram ya, bulan yang Allah muliakan juga, bahkan termasuk bulan yang kita nggak boleh berperang ketika itu. Ya, perbanyak amal soleh Pak ya. Tapi yang apa ya? Yang pasti-pasti aja ya. Nanti gini Pak. Saya lepas tangan, saya mundur ya tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah puasa Rajab gitu ya, sholat Rajab atau amal khusus bulan Rajab, saya mundur deh. Karena apa Pak? Karena emang perbedaan pendapat demikian tajam. Jadi saya mundur. Saya tetap perbanyak ibadah insya Allah di bulan ini, tapi dengan dalil yang pasti-pasti aja. Contoh gini, Bapak Ibu kalau emang hobinya puasa, silakan puasa Pak di bulan ini, tapi dengan niat puasa yang biasa aja, Senin Kemis gitu ya, puasa Ayamul Bid gitu kan, atau puasa apa Ustaz? Daud, atau bayar utang puasa bisa ya. Kalau bilang Pak saya mau puasa Rajab, nawaitu soma Rajab, saya no comment ya, karena terlalu tajam perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ada tidaknya puasa Rajab. Tapi memperbanyak puasa di bulan ini boleh banget, bagus. Tapi yang jelas-jelas aja gitu ya, Senin Kemis dan sebagainya. Kalau puasa Rajab, zikir Rajab, sembahyang Rajab, saya sih milihnya mundur aja. Karena saya juga demikian tajam Pak. Jadi sangat tajam perbedaan pendapatnya antara para ulama tentang masalah amaliyah bulan Rajab. Ya perbanyak aja, perbanyak sholat ya ke masjid, banyakin aja. Tapi kalau untuk sholat Rajab, ini terlalu dahsyat perbedaan pendapat, tajam banget. Bahkan udah mengarah kepada kalau nggak hati-hati nih kita cenderung, wah lu nggak mau hormati bulan Rajab, wah lu punya sangat-sangat inilah bahaya kalau kita buka ya Pak. Jadi kita pilih menghindari perdebatan, kita pilih yang meyakinkan, meninggalkan yang meragukan. Kita ragu, kita bingung, Pak gimana Pak? Ada yang bilang ada yang bilang kagak, udah pilih aja kita. Ya, ambil puasa yang jelas-jelas aja ya. Perbanyak sholat ya, sholat yang jelas-jelas aja udah. Ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha, awabin, tobat, istikharah, banyak itu sholatnya ya. Sholat Rajab itu termasuk sholat yang para ulama juga sangat berbeda pendapat, sangat tajam Pak. Jadi saya milih aman aja, mundur karena kita orang awam. Saya pilih yang pasti-pasti saja, lebih aman, lebih tenang ya. Paham ya? Jelas ya? Oke. Para jamaah kalau jelas Pak Haji, terima kasih banyak atas jadwal dan waktunya. Yuk kita baca doa deh buat teman-teman kita yang hari ini berhalangan hadir ya. Mungkin sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, amin insya Allah. Yang hari ini berhalangan hadir karena ada urusan sampai nggak bisa datang ke pengajian kita, semoga cepat rapi urusannya, amin. Yang hari ini berhalangan hadir karena belum mau atau nggak pengen, insya Allah Allah kasih hidayah, besok bisa ngaji bareng-bareng kita, dan semoga Allah berkahi Baitur Rahman, amin. Allah berkahi pengurusnya, ketuanya, jamaahnya, guru-gurunya. Dan Allah juga redoi orang-orang almarhum almarhumah yang telah berjasa kepada Baitur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf dalam tausiah tadi bagaimanapun banyak kekurangan ya. Mohon maaf. Insya Allah nanti kita jumpa lagi ya pada bulan depan. Dan sebelum saya kunci dengan salam, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, setelah kajian Sabtu pagi kita juga sudah mengadakan kajian setiap Ahad pagi atau Minggu pagi, dan alhamdulillah sudah berjalan keempat kalinya. Besok pagi jangan lupa hadir di tempat ini ikuti kajian pagi dari Mubalik Forum Ulama Tangerang Selatan. Insya Allah akan diisi oleh Abu Baroh PhD Dr. Faik SH dengan tema yang tentunya relevan dengan kegiatan kita sehari-hari. Untuk itu silahkan besok pagi juga diramaikan, dimakmurkan untuk kajian Ahad pagi. Semangat kali itu. Mana bisa